Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Ardiansyah, Saya atas nama Haswani. Saya atas nama Novita Maharani. Saya atas nama Fitriani. Saya atas nama Nurcetani. Nah, di sini kami akan membahas tentang materi fonologi, vokal, konsonan, dan difton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fonologi. Jadi fonologi berasalkan dari asal katanya, yaitu berasal dari fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Nah, menurut Krida Laksana 2002 dalam Kamus Linguistik, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dengan demikian, fonologi adalah sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Jadi fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Dalam fonologi terdapat 3 konsep utama yang sering dipelajari, yaitu konsonan, vokal, dan difton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Maharani, nomor urut 21 dengan NIM 230407501039. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai vokal, di mana vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan aliran udara dalam saluran vokal. Vokal dapat dibedakan berdasarkan posisi lidah dan bibir ketika diucapkan. Berdasarkan bentuk mulut, vokal ada 2, yaitu vokal bundar dan vokal tak bundar. Disebut vokal bundar karena bentuk mulut membundar ketika mengucapkan vokal tersebut. Misalnya vokal O dan vokal U. Disebut vokal tak bundar karena bentuk mulut tidak membundar, melainkan melebar pada waktu mengucapkan vokal tersebut, misalnya vokal A, vokal E, dan vokal I. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Setiap huruf vokal ini memiliki peran penting dalam membentuk kata-kata dalam menyusun struktur bahasa. Misalnya, vokal A dapat ditemukan dalam kata-kata seperti anak atau alam. Sementara vokal E dapat ditemukan dalam kata-kata seperti esok atau senang. Demikian penjelasan mengenai vokal atau klasifikasi bunyi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsonan atau disebut juga huruf mati adalah fonem yang menghasilkan penyumbatan aliran udara pada saat melafalkannya. Aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Adapun konsonan N, G, N, Y, K, H, dan S, Y dilambangkan oleh 2 huruf. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan dapat dibagi antara lain. Yang pertama, bilabial, yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir bawah merapat pada bibir atas. Yang termasuk konsonan bilabial ini adalah bunyi P, B, dan M. Dalam hal ini perlu diperhatikan bunyi P dan B adalah bunyi oral, yaitu yang dikeluarkan melalui rongga mulut, sedangkan M adalah bunyi nasal, yakni bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang kedua, labiodental, yakni konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan bibir atas. Gigi bawah merapat pada bibir atas. Yang termasuk konsonan labiodental adalah bunyi F dan V. Yang ketiga, laminoalveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi. Dalam hal ini daun lidah menempel pada gusi. Yang termasuk konsonan laminoalveolar adalah bunyi T dan D. Yang keempat, dorsovelar, yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah, velum, atau langit-langit lunak. Yang termasuk konsonan dorsovelar adalah bunyi K dan G. Yang ketiga yaitu diftong. Diftong adalah kombinasi dari 2 vokal
yang diucapkan dalam satu suku kata. Diftong terdiri dari vokal awal dan vokal akhir yang diucapkan secara bersamaan. Dalam penulisannya, diftong dilambangkan oleh dua huruf vokal dan tidak dapat dipisahkan. Contoh huruf diftong dalam bahasa Indonesia adalah ai, au, dan oi. Pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia 2015, diftong ditambahkan, sedangkan pada pedoman ejaan sebelumnya hanya mencantumkan 3 diftong, yaitu ai, au, dan oi. Contoh kata diftong yaitu yang pertama aula yaitu au, yang kedua saudara yaitu au, yang ketiga pantai yaitu ai, empat damai yaitu ai, yang kelima beliau yaitu au, yang keenam kemarau yaitu au. Berikut penggunaan huruf diftong. Contoh yang pertama, pertemuan hari ini akan diadakan di aula sekolah. Kata aula merupakan bentuk huruf diftong au. Yang kedua, ia adalah anak yang pandai. Kata pandai merupakan bentuk huruf diftong ai.